Puji Tuhan, haleluya. Syukur kepada Tuhan, tentunya kembali lagi kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Terambil dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Judul renungan pada kesempatan kali ini adalah Anda down. Ini pesan Tuhan untuk kita semua. Menjadi pertanyaan dalam renungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, pernahkah kita merasa down? Atau patah semangat? Atau kita sedang merasa ada dalam pergumulan? Yang contohnya, kita sudah merasa sudah bekerja keras, namun hasilnya seakan jauh dari harapan kita. Ataupun merasa sudah lama menanti akan suatu hal, tapi jawaban doa tidak kunjung tiba sampai saat ini. Apakah kita pernah mengalami ini? Atau sedang mengalami keadaan ini? Keadaan down atau keadaan yang patah semangat. Satu hal yang harus kita sadari sebelum kita lanjut dengan cara mengatasinya adalah, sadarkah kita ketika kita fokus hanya kepada diri kita, hanya kepada hal-hal yang kita kejar, hanya kepada membangun hidup kita pribadi saja, dan melupakan visi Tuhan. Ini yang paling penting, visi Tuhan. Kita malah cenderung cepat patah semangat. Apakah kita menyadari hal ini? Orang yang cepat patah semangat karena orang itu sudah kehilangan visi Tuhan. Sudah kehilangan dasar yang kuat, yaitu adalah Yesus sendiri. Lalu apa saja yang membuat kita seringkali down atau patah semangat? Dan bagaimana kita mengatasi semuanya itu? Yang pertama adalah kita mudah down ketika ada hal-hal yang tertunda atau terlambat dalam hidup kita. Dan penundaan ini biasanya membuat kita kehilangan semangat. Yang lebih spesifik adalah semangat mula-mula. Yang kita tahu bersama, semangat mula-mula ini tentunya sangat berkobar-kobar. Atau cinta mula-mula ini. Dan bagaimana cara mengatasinya? Satu-satunya cara untuk bangkit adalah dengan memulihkan cinta mula-mula. Dalam segala hal atau dalam hal yang sedang kita kerjakan. Pemulihan cinta mula-mula ini diawali dengan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, banyak orang tidak sadar ketika dia patah semangat, ketika dia down, sebenarnya ada yang hilang dalam dirinya. Ada sesuatu dasar yang hilang, yaitu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Untuk mengembalikan semangat yang berkobar-kobar, untuk mengembalikan pemulihan cinta mula-mula yang kita alami pada saat di awal-awal, yaitu adalah ini dasarnya, hubungan dengan Tuhan. Memulihkan kembali hubungan dengan Tuhan tentunya. Ketika dasar ini sudah kuat, seberat apapun, seberapa besar rintangan yang akan kita hadapi ke depan dalam kita mencapai suatu hal, tentunya kita tidak akan pernah goyah karena dasar kita kuat, yaitu Yesus sendiri. Mari bersama-sama kita mengkoreksi diri kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan sedang baik-baik saja atau sedang jauh tentunya. Mari kembali kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan tentunya pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, kita mampu untuk membawa juga ke hadapan Tuhan segala perkara hidup yang membuat kita patah semangat. Yang kedua adalah kita mudah down ketika kita memukul rata dan membesar-besarkan masalah. Ini penyakit yang sangat-sangat sering ditemui saat-saat ini. Ketika kita menyamaratakan semua masalah dan membesar-besarkan masalah, kita akan menjadi pahit dan patah semangat. Sebenarnya masalahnya hanya secuil, tapi ini
membesar-besarkan masalah ini yang menjadi hal yang harus kita hindari saat-saat ini. Dan cara untuk memulihkan hal ini adalah dengan menjadi pribadi yang merenungkan firman Tuhan secara rinci tentunya. Ketika kita fokus merenungkan firman Tuhan dengan rinci, kita tidak akan lagi berpusat pada diri sendiri. Ini. Ketika kita punya dasar yang kuat seperti saya bilang tadi, tentunya masalah apapun yang datang dalam kehidupan kita saat-saat ini, kita mampu untuk menggagalkannya untuk menjadi lebih besar. Ini yang menjadi pegangan kita. Untuk masalah itu tidak menjadi besar, tidak melebar kemana-mana, tentunya kita harus punya ini. Visi yang datang daripada Tuhan. Dan kita tentunya harus berpusat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan, segala fokus kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Tuhan akan memulihkan kita yang dulunya bermental korban menjadi bermental pemenang. Ini yang harus kita pegang saat-saat ini. Ya mungkin kita sedang saat ini mengalami patah semangat dalam mencapai suatu hal, dalam menggapai apa yang kita kerjakan. Seakan-akan dalam kita menjalani semuanya ini, seakan-akan dunia tidak mengizinkan. Seakan-akan semua yang terjadi jauh dari harapan. Tapi ini yang menjadi pegangan kita. Mari kembalikan fokus kita kepada Tuhan. Mari kembalikan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Untuk kita mencapai semuanya tentunya. Kita percaya semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan. Ketika kita mampu untuk melakukan semuanya, mampu berusaha untuk menggapai suatu hal, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, untuk mendatangkan sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu tetap semangat dan tentunya terus perbaiki hubungan kita dengan Tuhan agar kita tetap terus semangat dan terhindar dari yang namanya down. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tutup firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Percaya apa yang telah kami dengarkan semuanya Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh terapkan, bukan sekedar kami mendengarkan, tapi kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ucap syukur, mengakhiri semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.